Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kevin Febriansyah, dengan NIM 721141954 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ke-8 kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai informasi dalam praktik. Yang pertama, mengenai informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Faktor penting penentu keberhasilan atau Critical Success Factor atau CSF adalah beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Contohnya dalam industri kendaraan bermotor, yang diyakini sebagai CSF adalah model, jaringan dealer yang efisien, dan pengendalian biaya produksi yang ketat, sehingga perusahaan akan berfokus pada CSF, sehingga dapat memantau sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dari perencanaan yang dibuat. Selanjutnya, mengenai informasi pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna, misalnya para manajer, ataupun para pengambil kebijakan yang lain untuk pengambilan keputusan baik dalam maupun luar perusahaan. Selanjutnya, mengenai tinjauan sistem. Tujuan dari sistem ini sendiri yaitu untuk menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan, baik dari pemasaran, pembayaran, maupun berhubungan dengan piutang dan sistem pengekreditan yang dilakukan perusahaan. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Terdapat beberapa istilah, diantaranya yang pertama ada pesanan penjualan atau sales order, dan pesanan pembelian atau purchase order. Selanjutnya mengenai subsistem utama dari sistem distribusi. Terdapat beberapa subsistem yang terlibat dalam sistem distribusi. Antara lain yang pertama subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua pesanan pengganti persediaan dari pemasok, dan yang ketiga pemeliharaan buku besar perusahaan. Selanjutnya mengenai sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama ada sistem entry pesanan atau order entry system, yang kedua ada sistem persediaan atau inventory system, yang ketiga ada penagihan atau billing system, dan yang terakhir ada sistem piutang dagang atau account receivable system. Nah, selanjutnya mengenai sistem yang memesan persediaan pengganti. Terdapat 3 sistem utama, diantaranya sistem pembelian atau purchasing system, yang kedua ada sistem penerimaan atau receiving system, dan yang terakhir ada sistem utang dagang atau account payable system. Selanjutnya mengenai sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat subsistem yang terkait. Yang pertama ada sistem memperbaharui buku besar atau Update General Ledger System, dan sistem pembuatan laporan manajemen atau Prepare Management Report System. Selanjutnya, mengenai menetapkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data, dan yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, mengenai sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi atau Organizational Information System, yaitu sistem informasi eksekutif atau Executive Information System, EIS, yang berkembang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Selanjutnya, ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System (MKIS) merupakan kombinasi antara subsistem input dan output terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran meliputi ada subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Selanjutnya mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi SDM atau Human Resource Information System, subsistem maksud saya, atau disingkat dengan HRIS, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sama seperti MKIS, data yang dapat berupa data input yang akan diolah oleh bagian HRD atau bagian sumber daya manusia yang akan menghasilkan keputusan output untuk menunjang pengambilan keputusan.
Aspek yang ditangani diantaranya yaitu perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, tunjangan karyawan, dan laporan sumber daya manusia yang dibutuhkan lingkungan maupun instansi pemerintahan. Selanjutnya mengenai sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan informasi manufaktur perusahaan. Sama seperti HRIS dan MKIS, subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri atau Industrial Engineering atau IE mengenai produk, persediaan, mutu, dan biaya. Selanjutnya mengenai sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau Financial Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Selain sistem yang digunakan hampir sama, namun yang ditekankan adalah pada aktivitas output yang penting meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Selanjutnya mengenai sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System (EIS) adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Digunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System (ESS). Selanjutnya mengenai manajemen hubungan pelanggan. Semua sistem beserta subsistem yang berjalan bertujuan untuk menyediakan data-data secara up-to-date karena hal ini yang akan dipergunakan sebagai landasan pengambilan keputusan yang dibandingkan dengan data historis sebelumnya. Bagian pemasaranlah yang paling membutuhkan data terbaru mengenai keinginan dan pergerakan pasar sehingga muncul manajemen hubungan pelanggan. Yang dimaksud dengan hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan untuk menghasilkan nilai maksimal baik dari pihak perusahaan maupun pelanggan. Unsur utama dari CRM adalah data warehousing atau gudang data. Nah, data warehousing itu sendiri merupakan akumulasi data terdahulu, baik sebagai data utama maupun data backup. Karakteristik dari data warehousing itu meliputi yang pertama ada kapasitas penyimpanan sangat besar, yang kedua data terakumulasi dari data lama sampai data terbaru yang terus-menerus diupdate, yang ketiga ada data dapat diakses dengan mudah, dan yang terakhir dipergunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan dan tidak untuk kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya mengenai sistem data warehousing. Data warehouse merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dari sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau kependudukan di mana data yang masuk melalui beberapa tahapan yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data serta pengelompokan data sejenis yang terbagi dalam beberapa metadata. Selanjutnya mengenai bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehousing. Setiap data masuk akan disimpan pada beberapa jenis tabel yang berbeda untuk dihubungkan menjadi paket informasi. Ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel dimensi, merupakan pengidentifikasian dan deskriptif data yang akan disimpan. Kemudian tabel fakta merupakan data yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Dan paket informasi merupakan gabungan dari tabel dimensi dan tabel fakta. Selanjutnya mengenai penyimpanan informasi. Proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama ada drill draw, roll up, dan yang ketiga ada drill across, dan yang terakhir ada drill through. Selanjutnya mengenai OLAP. Segala jenis peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan menghubungkannya menjadi informasi disebut dengan OLAP atau Online Analytical Processing, yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dengan berbagai jenis format termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan OLAP, diantaranya yaitu roll up dan molap. Selanjutnya mengenai data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama ada verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.